Bapak akan lanjutkan materi tentang impuls momentum. Bapak akan review tentang impuls momentum, terutama perjanjian tanda pada kecepatannya. Ini masih banyak yang bingung kayaknya. Nah, setelah Bapak review, Bapak juga akan lanjut ke hukum kekekalan momentum. Nah, tolong dicatat semuanya ya. Dan juga setelah atau di akhir video ini juga akan ada latihan, tolong dikerjakan. Tidak banyak latihannya, tolong dikerjakan. Terima kasih. Oke, kemarin kita sudah belajar kalau impuls rumusnya adalah gaya dikali waktu. Selang waktu di sini biasanya sangat kecil. Impuls juga sama dengan perubahan momentum, di mana momentumnya adalah massa kali kecepatan. Maka kalau perubahan momentum menjadi massa dikali perubahan kecepatan. Dimasukkan persamaannya, maka kita mendapatkan persamaan yang baru seperti ini. Harap dicatat bahwa V itu berupa kecepatan, di mana kecepatan adalah besaran vektor, jadi arah diperhatikan. Nah, ini tolong diperhatikan, karena banyak anak yang memandangnya kecepatan itu seperti kelajuan, di mana arahnya diabaikan. Nggak boleh ya, untuk konsep momentum, arah kecepatan diperhatikan. Misal, benda bergerak ke kanan 5 meter per second. Benda bergerak ke kiri 5 meter per second. Kesimpulannya, kelajuan benda itu sama. Sekali lagi ya, kelajuannya sama, tapi kecepatannya beda. Kelajuan itu bisa kita anggap sama dengan besar kecepatan. Besar kecepatan. Jadi hanya bicara soal harganya saja, 5. Tapi kalau kecepatan, itu selain harganya juga arahnya. Jadi pada contoh benda bergerak ini, kita simpulkan kecepatannya itu berbeda. Yang ke kanan dianggap VA sama dengan 5 meter per second, yang ke kiri dianggap VB sama dengan min 5 meter per second. Jadi min 5 ini dengan 5 secara perhitungan nanti rumus itu harus dibedakan supaya kita paham bahwa yang dimaksud adalah kecepatan, bukan kelajuan. Ya, ini menjadi dasar perhitungan kita selanjutnya. Contoh, ada benda bermassa 1 kg bergerak menuju sebuah dinding, lalu setelah menabrak dinding dia dipantulkan. Saat dia menubruk dinding, kecepatannya 2 meter per second. Saat dia dipantulkan, kecepatannya ternyata sama. Nah, ditanya adalah berapa impulsnya atau berapa perubahan momentumnya. Berapa impulsnya atau berapa perubahan momentumnya. Rumus impuls sama dengan adalah perubahan momentum, di mana perubahan momentum rumusnya massa dikali perubahan kecepatan. Kita uraikan seperti ini. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, ini perhatikan. V2 berarti kan setelah memantul. Nah, setelah memantul itu kan ke kiri. Karena ke kiri tadi sepakatannya tandanya negatif. Berarti kita tulis min 2 dikurang kecepatan pertama itu kan ke kanan. Berarti tandanya positif. Min 2 dikurang positif 2. Jadi min 2 kurang 2, min 4 dikali massanya 1. Maka impulsnya atau perubahan momentumnya adalah min 4 kg meter per second. Atau kalau ditanyanya besar perubahan momentum, sekali lagi besar. Kalau besar perubahan momentum tidak dipedulikan atau tidak dianggap arahnya karena besar, berarti hanya harganya. Maka delta P-nya kasih harga mutlak menjadi positif pasti ya, 4 kg meter per second. Seperti itu. Selanjutnya kita belajar tentang hukum kekekalan momentum, di mana rumusnya adalah P awal sama dengan P akhir. Kalau
momentumnya lebih dari 1, maka ya P1 tambah P2. Bisa juga sampai P3, P4, P5 dan seterusnya. Kalau ini P1 tambah P2 kondisi awal, maka sama dengan kondisi akhirnya P1 aksen tambah P2 aksen. Aksen ini sebagai tanda bahwa ini kondisi akhir. Rumusnya kita tulis mengikuti P1 ya M1 V1, P2 nya M2 V2, demikian seterusnya P2 aksen M2 V2 aksen. Konsep ini atau rumus ini terpakai dalam satu peristiwa yang disebut tumbukan. Tumbukan itu sama dengan tabrakan atau tubrukan. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Dua bola saling mendatangi. Berarti arahnya berlawanan dong, kan saling mendatangi. Kecepatannya 2 dengan 4 meter per second. Ini dianggap licin selalu ya. Masanya 2 kg dengan 4 kg. Setelah terjadi tumbukan, keadaannya berubah. Bola A kecepatannya jadi 8 meter per second. Bola B kita cari kecepatannya jadi berapa. Dan saling menjauhi. Yuk kita kerjakan. Kita tulis dulu rumusnya. P awal sama dengan P akhir. MAVA, MBVB, sampai MBVB aksen. Kita masukkan angkanya. Massa kan selalu tetap ya. 2, 4, 2, dan 4. Nah, bagian V-nya nih, hati-hati. Sekali lagi kesepakatannya kalau ke kanan positif. Ini positif nih 2. Kenapa? Karena ini kan ke kanan. Ini negatif 4 dengan negatif 8. Pasti ini ke kiri. Kita lihat di gambarnya. Oh betul. Min 4, min 8. Setelah sudah masuk semua angkanya, kita hitung. Dan diperoleh VB aksennya positif 1 meter per second. Sesuai ya, positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah paham tentang konsep kekekalan momentum, kita coba latihan ya, beberapa soal. Yang pertama, bola A dengan kecepatan 12 meter per second mengejar bola B yang kecepatannya hanya 4 meter per second. Terjadi tumbukan. Kemudian setelah terjadi tumbukan, bola B kecepatannya menjadi 8 meter per second. Pertanyaannya, berapakah besar kecepatan bola A setelah tumbukan dan bagaimana arahnya? Masanya 2 kg untuk bola A dan 4 kg untuk bola B. Untuk soal selanjutnya, bola A-nya awalnya diam, ditabrak atau ditumbuk oleh bola B, kecepatannya 4 meter per second. Setelah tumbukan, bola B kecepatannya berkurang menjadi 2 meter per second. Pertanyaannya masih sama, berapa besar kecepatan bola A setelah tumbukan dan bagaimana arahnya? Masanya juga bola A 2 kg dan bola B 4 kg. Tolong dikerjakan di buku latihan. Dan juga untuk materi-materi yang tadi, mohon semuanya dicatat supaya pemahaman fisikanya menjadi lengkap. Oke, baik semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.